karotenoid, terus ada di reproduksi apa? Endometrium dan lamin. Ada lagi nggak yang belum sebut? Kulit jari dan kulit Oh ketiak. ya, kulit ya. Kan udah pernah kalian pelajari itu semuanya. Jadi sekarang kita hanya mereview ya. Kalau ada yang masih belum jelas atau mau ada yang kalian make sure ya, mau pastikan lagi apakah yang kalian lihat itu merupakan jaringan itu atau bukan, boleh nanya nanti ya. Paling saya juga ngasih pendahuluannya nggak banyak, kita bahas sekilas-sekilas aja, anak-anak udah pernah lihat ya secara detail. Oke, kita mulai ya. Gak ada prioritas ya dek ya, jadi kita hanya mereview aja untuk blog ini. Nanti ujian praktikumnya tetap apa yang saya katakan di hari ini ya. Oke, kita mulai dari apa ini? Dari mulai saluran cerna dulu deh. Dari esofagus ya. Bentar, saya lagi minta ini sama Elsa. Sama tadi ya. Pertama, ini yang saya tampilkan di sini, perlihatkan ini adalah jaringan pada saluran cerna, ya. Ini yang kalian lihat apa nih dek? Struktur apa? Esofagus. Kenapa? Dia ini esofagus. Melekuk-lekuk. Lihat dulu, kalau saluran cerna itu kayak tabung, ya. Dari mulai mulut kalian sampai ke rektum ya, itu dalam seperti tabung gitu ya. Jadi apa deh kalau untuk yang ini dibilang esofagus? Esofagus tuh udah masuk ke yang epitel selapis siripnya sebelum? Belum ya, dia masih di terpapar sama dengan luar juga ya. Nah ini kalau dilihat saluran cerna itu kan ada lapisan-lapisannya deh, bilangnya tunika sama histo. Tunikanya ada tunika apa aja? Intima. Kok intima? Tunika mukosa, terus muscularis mukosa, terus submukosa, terus tunika muscularis X. Karena bawahnya lagi tunika adventisia. Jangan dilupain ya, nanti kalau ujian saya tunjuk bingung ya. Yang mana aja? Ini kan lumen nih, kita lihat dari lumennya dulu. Dia tempat makanan apa namanya, struktur yang terkena penyaluran beberapa makanan juga lewat sini ya. Ini adalah tunika mukosa ya. Di bawah tunika mukosa ini ada tunika submukosa. Submukosa di mana? Yang transisi. Ini submukosa. Jadi sebelum submukosa ada muscularis mukosa, ya. Tunika mukosa ini lamina proprianya, kemudian ini tunika, ini muscularis mukosa, ya. Lapisan muskular yang ada di mukosa. Kemudian bawahnya baru submukosa. Baru ini muscularis X. Dia ada yang potongannya lintang, sirkular, ya. Ada yang longitudinal. Kemudian ada adventisia. Kita lihat strukturnya lebih ini lagi. Mukosanya dari epitelnya apa nih dek? Kalau lihat kayak gini berlapis GP, ada keratinnya nggak? Ada. Nggak ada ya. Dikit loh. Kalau esofagus kalian ada keratinnya ngaku nanti nggak bisa ngelam kemudian ya. Paham ya? Ini struktur esofagus. Kita lanjut lagi.
gaster. Esophagus cardia gaster. Nih, ya. Yang sebelah kanan yang saya tunjuk ini bagian apa nih? Esophagus. Esophagus. Di sini Gaster. gaster bagian apa di sini? Ya? Fundus. Kardia, fundus atau pilorus? Fundus. Kardia ya. Oh, kardia. Fundus kan memang kalau secara histologi fundus dan kardia itu sama strukturnya ya. Jadi kadang suka kardia fundus karena sama strukturnya sering disatukan. Nah ini yang berbatasan langsung sama esophagus adalah bagiannya kardia ya. Bisa terlihat bedanya ya. Ini adalah struktur esophagus, ini mukosanya ya. Kemudian ada apa namanya submukosa, ini muskularisnya. Nah ini kalau untuk yang lambung, bagian mukosanya beda nggak? Bedanya ada apa di sini? Ada kelenjar lambung, ya, atau sumur-sumur lambung yang bilangnya foveola gastrica atau gastric tip, ya. Ini ada di bagian mukosa lambung, ya. Saya gedein. Paviola. Yang ada di Ya. mukosa lambung. Ini dari sini ke sini ini mukosa ini muskularis mukosa, yang ini sub Mukosa. mukosa bawahnya Muskularis. muskularis Eksternal. X. Eksternal. Nah ini yang Serosa. saya rasa ada apa posisi. Nah tuh bedanya pilorus, bedanya fundus sama pilorus nanti kalian bedakan apa sih bedanya? Nah ini Selnya. kan kelenjar lambungnya nih kalau di fundus dan juga di kardia, ini kan kardia ya deh. Ini tuh dalam-dalam gastric tip-nya, palungnya dalam-dalam, gitu, lurus-lurus ya. Terus di sini banyak sel apa nih? Penghasil sel, sel tali, Ya tali. ya apa? Ya, kalau di bawah sel apa namanya? Susah. Sel apa? Resipol, sel Sif. sif atau zigogenic ya. Nah ini kelihatan ya, tapi ini warnanya memang ada kurang bagus ya, jadi kelihatan pink semua. Tapi kalau sel parietal itu biasanya terlihat sitoplasmanya jauh lebih kemerahan. Nih ya, dan sel parietal, ya. Dia banyak di tengah-tengah atau di bagian atas dari si gastric tip-nya. Parietal ya. Kemudian yang bawah zimogen itu agak lebih gelap warnanya. Zimogen kemungkinan yang ini ya. Dia di bawah-bawah. Oke, saya gedein lagi ya. Ini muskularis mukosanya, musik mukosa, lapisan ototnya ya. Otot polos apa otot rangka dek? Oh, susah belajar ingat ya. Ini yang bagian sirkularnya ya. Ini lagi kelihatan yang sirkular. Oke, untuk peralihan antara esophagus dan gaster sudah. Kita lihat lagi gaster yang Fundus. fundus ya.
gambarannya hampir sama tadi ya kalau tadi ya. Nih, kalian bisa lihat profil garis ikemnya, sumur lambungnya dia lurus-lurus ya. Ini aslinya itu nggak kosong ini deh, ini jaringan ikan nyambung ya. Nah, ini profil garis ikemnya. Kemudian di sini banyak sel-sel parietal dan zimogen bagian bawah ya. Bisa ya bedain ya. Nanti kalau ujian ditanya ini ada sel-sel apa di dalamnya dan ini adalah organ apa, bisa ya? Bisa. Ya, insya Allah ya. Ini adalah bagian Gaster yang fundus. Sekarang kita beralih ke pilorus duodenum ya. Nah, ini yang kalian lihat, ini adalah peralihan antara dua struktur ya. Ini ada gaster yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Kenapa? Karena dari selnya. Ini gaster bagian apa deh? Bagian Hah? Pilo, baru bisa sebut ya. Ini adalah gaster yang pilorus. Yang sebelah kiri adalah duodenum. Kalian lihat deh, ada struktur yang beda nggak antara keduanya? ada Ini ya. Ini adalah kelenjar duodenum. Namanya apa? Kelenjar Brunner ya. Dia ini ada di submukosa dari duodenum. Ya, dia letaknya di submukosa duodenum. Terus kita lihat juga di bagian mukosanya. Selain kelenjar Brunner, kita lihat peralihan bagian mukosanya ya. Nih, untuk di lambung ya, ini masih berupa epitel bagian atasnya, bagian mukosanya ini kan banyak kan ke arah kuboid ya, karena dia aktif mensekresi zat-zat yang ada di lambung ya. Nah, tapi kalau udah masuk ke arah duodenum, dia tetap masih menghasilkan sekresi, cuma udah mulai ke arah silindris ya, udah nggak terlalu kuboid lagi bentuknya. Nah, ini bentuknya udah fili-fili ya. Di sini jaringan ikatnya udah makin menonjol ya, dan membentuk suatu fili ya. Ini lamina propria ya. Nah, ini submukosanya penuh sama kelenjar duodenum, namanya kelenjar Brunner. Ya. Kelenjar Brunner ini yang nantinya menghasilkan enzim yang nantinya menetralkan si asam lambung. Jadinya kimus-kimus yang dari lambung itu nggak mengiritasi afternya ya, kalau rencana setelahnya. Oke, setelah itu kita lanjut ke kolon dulu deh. Kolon. Kemudian kalau lihat kolon itu
Pilih-pilihnya tuh beritanya tuh rata ya. Tuh, terus kemudian dia banyak kelenjar-kelenjar kolonnya di sini. Dan kita lihat lagi. Ini penuh dengan sel goblet ya. Jadi di kolon itu sel gobletnya penuh. Ya, beda sama tadi di duodenum, kemudian di usus halus ya, di ileum segala macam itu nggak terlalu banyak sel goblet. Ini ya, sel kosong-kosong ini adalah sel goblet. Dia penghasil apa deh sel goblet? Mukus, penting nggak mukus ini kalau penting ya. Kalau nggak ada mukusnya nanti kotorannya bisa nyangkut-nyangkut di usus ya, harus dibuat keluar. Ya, ini permukaannya rata, pilih-pilihnya rata, kayak dipotong rata ya. Nah ini epitel trabeculosis, ini permukaan epitel dasarnya, tapi dia banyak sel gobletnya juga. Ya, kemudian ini muscularis mucosanya, kemudian ini adventitia, ini si submucosa dengan pembuluh darah dan lain-lain. Ini lapisan ototnya tebal, ya. Ada yang oblik, ada yang juga yang sirkular, ada yang longitudinal. Oke, ini ada struktur khususnya di sini. Apa nih? Nodul simfoidnya ya. Oke, itu tadi kolon. Ingat strukturnya. Sekarang kita masuk ke appendix. Nah ini adalah struktur appendix ya, masalahnya usus buntu. Appendix vermiformis. Di sini kita bisa lihat ini bagian lumen. Terus dia sebenarnya strukturnya mirip sama kolon deh kalau untuk mukosanya, cuma kelenjarnya itu nggak terlalu banyak seperti kolon. Ya, dia lebih ramai di submukosanya. Banyak apanya di sini? Nodul limfoidnya banyak. Ya, jadi kalau misalnya ada kotoran yang nyangkut ke sini, apa yang terjadi? Bisa menyebabkan reaksi inflamasi yang akhirnya jadi reaksi radang, jadi appendicitis karena banyak banget nodul limfoidnya. Ya, ini ada di submukosanya. Kemudian ini masuknya ke otot dulu ya. Kita lanjut lagi. Cepetan nggak? Nggak kan ya? Enggak. Ini adalah peralihan antara rektum. Rektum itu strukturnya mirip sama kolon. Ya, dia banyak kelenjar kolon banyak sekali di sini. Ya, kemudian dia ini udah mau masuk ke arah Anus. mana Dede? Anus. Ya. Kalau kita lihat lagi, anus strukturnya seperti apa nih? Nih, bagian submukosanya juga lama-lama menghilang ya, akhirnya menjadi jaringan ikat nantinya. Nah ini ada otot yang tebal banget. Ini muskulus apa nih? Muscularis. Sphincter. Yang eksternal apa internal? Internal. Ini yang eksternal ya. Nah ini udah masuk ke anus nih. Tuh, ya. Ini rektumnya masih ya. Ini udah masuk ke anus. Tuh epitelnya udah berubah. Jadi epitel berlapis
gepeng tanpa lapisan kandungnya masih bagian dalam. Makin keluar, makin menuju dunia luar, dia makin berkeratin nih. Tuh, ya keratin ini mulai muncul. Dan sumukosanya lama-lama berganti menjadi seperti dermis, ya, lapisan kulit. Ini udah masuk struktur yang halus bagian luar. Struktur keratin dan seperti epidermis dan dermis. Gitu, ya. Ini adalah peralihan antara septum dan anus. Kita lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu mencari endokrin, ya. Endometrium. Saya tutup dulu. Kelenjar endokrin yang ini yang saya sajikan namanya apa, Dek? Ini adalah kelenjar tiroid, ya. Tiroidnya ini banyak sekali folikel tiroid, ya. Ini satu folikel, ya. Nah, terus setiap folikel ini terdiri dari epitel selapis kuboid, ya. Semakin dia aktif, bentuknya akan semakin apa, Dek? Gepeng atau pakai kuboid? Kalau aktif, kuboidnya kalau misalnya dia banyak beraktivitas dia akan pakai kuboid, tapi kalau agak inaktif, ya, dia nggak terlalu aktif, dia akan menggepeng, ya. Kalau kayak gini nih tandanya dia aktif nih, banyak yang cumil-cumilnya diambil gitu, ya. Nah ini sekretnya kan kesini, dia kan termasuk endokrin. Kenapa dibilang endokrin? Karena nggak punya ductus buat ngalirin sekretnya, ya. Ductusnya itu biasanya kalau eksokrin kan buat ngalirin sekret, ya, tapi ini nggak ada. Ini dialirinnya kemana? Langsung ke pembuluh darah. Pembuluh darah harus ada di dekat si kelenjar-kelenjar ini, ya. Nih. Ini ada endotel di sini. Pasti samping-samping ini ada pembuluh darah, karena memang dia langsung mensekresikan si hasilnya ini ke pembuluh darah nantinya, ya. Nah, kalian ingat itu folikelnya ini dikelilingi oleh epitel selapis kuboid, ya. Makin dia itu aktif, maka kuboidnya akan semakin tinggi, ya, semakin gede-gede. Tapi kalau dia inaktif, dia akan gepeng. Kayak ini lagi nggak proses ngambilin, dia akan menggepeng. Nih, ya, nggak gepeng. Kalau lagi nggak terlalu aktif. Jadi satu kumpulan folikel ini nggak sama semuanya. Jadi ada yang aktif, ada yang lagi inaktif, kayak gitu, ya. Ada yang lagi produksi juga. Nah, kemudian di antara folikel-folikel tiroid ini biasanya ada struktur namanya paratiroid. Nah, ini adalah jaringan paratiroidnya. Saya gedein dulu, ya. Nih, ini kan folikel tiroid, ya. Ada nih nyempil biasanya satu. Paratiroid kita itu kalau nggak salah ada 4, ya. Yang anterior 2, yang posterior 2. Nah, ini yang kepotong cuma 1 di sini. Kita lihat lagi, struktur paratiroid itu biasanya dibungkus sama trabekula ya, kapsul, ya, yang nantinya ada trabekulanya. Sebenarnya trabekulanya nggak terlalu kelihatan, dan di dalamnya itu penuh sama sel apa, Dek? Sel apa? Sel oksifil dan sel prinsipal, ya. Nah, oksifil itu yang ini, yang gede-gede. Dia sitoplasmanya pucat, tapi bentuknya besar-besar. Dan kalau yang sel prinsipal, dia sitoplasmanya lebih terang dan intinya lebih kecil-kecil.
ya. Dia ini yang memproduksi paratiroid hormon untuk regulasi kalsium di darah, ya. Jadi kalian pelajari lagi untuk paratiroid ini fungsinya di fisiologi seperti apa, ya. Oke, yang ngantuk boleh cuci muka dulu. Kita lanjut ya, tiroid dan tadi udah, paratiroid udah. Sekarang kita ke endometrium. Endometrium itu di mana sih deh adanya? Di uterus. Uterus itu ada dua struktur, ada apa? Myometrium sama endometrium. Myometrium itu yang sebelah mana? Di otot mana? Kita selesai dulu. Oke, yang sebelah kanan apa nih? Itu miometri. Hah? Miometri. Myometrium ya. Myometrium itu adalah lapisan otot polos yang tebal. Sangat tebal ya. Kalau untuk endometrium itu ada dua struktur di dalamnya. Ada yang lapisan basal sama yang fungsi. Fungsional. Yang berubah-ubah basal apa fungsional? Fungsional. Nah, kalau yang saya tunjukkan di sini preparatnya ini masuknya ke fase apa dia? Emang ada berapa fase sih? Apa aja? Proliferasi, sekresi dan premenstruasi. Yang ini apa nih? Proliferasi. Proliferasi. Ya, ini adalah fase proliferasi ya. Kita lihat di sini kelenjarnya masih bulat gitu bentuknya ya, tapi agak gede juga. Nah, pada yang basal ini dia banyak kelenjar yang bentuknya agak lurus-lurus gitu. Tapi kalau di fungsional dia lebih bulat-bulat kalau untuk yang fase proliferasi ya. Bedain basal sama fungsional tuh gimana? Kalau yang basal yang itu myometrium ya. Tapi kalau yang fungsional ya udah setelah basal gitu aja. Ya, jadi kalian jangan ketutup-tutupan. Dan basal itu di base, dia pasti nempel sama si struktur yang lebih bawahnya lagi ya. Nah, tempat si janin nanti apa namanya implantasi di sini ya, di rongga uterusnya di sini. Jadi ini adalah bagian yang fungsional, adalah bagian yang nanti tempat si janin implantasi ya, seperti itu. Ini adalah uterus fase proliferasi ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ini yang saya tampilkan. Salah. Apa ini deh? Ini adalah fase sekresi. Kalian bisa lihat perbedaan dengan yang tadi. Bisa. Ini yang saya tunjuknya apa nih? Beda-beda. Basah. Oh bukan, ini myometrium ya. Terus di sini masuk ke yang basal ya. Kemudian ini yang fungsional. Fungsional kalau basal batasnya nggak tegas ya. Tapi yang bagian
Dia biasanya lebih berkelok-kelok kalau untuk yang fase sekresi, ya. Pada sekresi ingat-ingat ya, kelenjarnya berkelok-kelok bentuknya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi endometrium udah, sekarang apa lagi deh? Kelenjar mami. Kelenjar mami ini ada 2 tipe. Sorry, bukan 2 tipe. Ada 3 sih sebenarnya ya. Ada yang Laktasi. non laktasi, sama laktasi. Satu lagi apa? Oke, itu apa? Inlaktasi. Mampu berarti. Ada yang prelaktasi ya. Jadi kalau bisa lihat di sini nih, kita tunjukin ini adalah putih payudara ya. Tempat nantinya si ductus dari kelenjar-kelenjar payudara itu sekresi asinya ke sini ya. Strukturnya sama kulit tadi ya. Ini ada epidermisnya dan ini bagian dermisnya ya. Ini kan di bawahnya, kemudian di sini banyak kelenjar nantinya. Tapi pada saat yang saya tampilkan ini adalah yang non laktans ya. Di sini masih banyak sekali jaringan lemaknya dan jaringan ikat, dan kelenjar-kelenjarnya di sini belum aktif ya, masih dalam stage yang belum proliferatif dan produksinya juga nggak ada ya. Nanti dia bisa hiperplasia dan juga hipertrofi ya, karena udah aktif sekresi dari si apa sih yang disekresi? ASI ya. Kolostrum ya juga. Itu di prelaktos udah mulai produksi kolostrum juga. Nih ya, jadi belum ada produksinya. Dan di sini epitel kelenjarnya masih lapis kuboid ya. Terus masih sedikit kelenjarnya. Ya, belum ada sekresinya dari suatu si kelenjarnya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu pada keadaan yang laktasi. Nah, ini adalah pada keadaan laktasi, di mana di sini utusnya juga udah pada gede ya, dan yang paling kita lihat di sini banyaknya kelenjar laktasi ya, yang udah bentuknya dalam bulus kayak gini. Saya gede. Nah, ini kelenjar yang tadi yang lebih aktif kalau jadi seperti ini. Jadi hiperplasia dan hipertrofi ya, karena dia lagi aktif mengeluarkan sekret yaitu berupa ASI. Dan nggak semuanya barengan, ada yang lagi produksi, ada yang udah habis ya, ada juga yang lagi diam aja gitu. Jadi nggak semua itu serentak gitu ya dia ngeluarin ASI-nya. Sama kayak tiroid tadi. Dan mereka punya ductus ya untuk mengeluarkan si sekret ASI-nya yang bermuara di puting susu tadi. Ini ada sekret ASI-nya udah polikimisi ya. Ini adalah fase yang laktasi. Oke, bisa ya kelihatan bedanya. Sekarang kita masuk yang udah selesai ya, yang laktasi apa namanya?
reproduksi. Sudah. Kita masuk ke kulit. Kulit itu ada tebal dan kulit Tipis. tipis. Kulit tebal kita bisa lihat masing-masing dari struktur stratum-stratumnya ya. Kulit tebal kalian di mana aja sih? Hah? Telapak tangan, terus mana lagi? Telapak kaki, mana lagi? Udah, ya. Selain dari telapak tangan dan telapak kaki adalah kulit tipis, ya. Yang kalian lihat di sini kulit tebal apa kulit tipis nih? Kulit tebal. Kenapa? Keratinnya tebal. Keratin ini stratum apa sih? Keratin ini ada stratum apa? Corneum, ya. Oke, epidermis ada berapa stratum? 5 apa aja coba sebutin? Corneum, spinosum, lucidum, granulosum, basal, Corneum, terus spinosum, lucidum, ini lucidum nih. Terus spinosum, spinosum, granulosum. Wow. spinosum apa granulosum yang tadi saya tunjuk? Granulosum, Nih, apa? granulosum, Granulosum ya. Kemudian ini spinosum, spinosum ini basal, gas. Yang aktif produksi melanosit siapa? basal. Tapi kayaknya melanosit ada di spinosum juga loh. Ya, karena dia akan terus naik ke permukaan untuk melindungi kulit kita dari apa? Terutama pada sinar UV ya. Nih, kalau yang warnanya coklat-coklat ini bisa berasa dia adalah melanosit ya, yang memproduksi melanin. Oke, kenapa ini granulosum sitoplasmanya banyak granulnya kayak gini? Granul apa sih ini? Granul keratohia. Jadi yang memproduksi si keratin ini, ya. Oke, gitu. Oke, di bawahnya epidermis ada apa? Dermis. Dermis ada 2 bagian. Dermis apa? Papilla dermis dan retikular, ya. Retikular bagian bawah. Nah, kalau udah ketemu struktur bagian bawah nih, udah masuk ke hipodermis, ya. Itu banyak diisi sama jaringan Lemak. ya. Kalau ngantuk apa gimana sih deh? Nih, kalian lihat dermis, jaringan ikatnya jaringan ikat apa? Jaringan ikat. Mana tuh ya? Teratur apa tidak teratur? Tidak Tidak teratur, ya. Padat apa longgar? ada. Jaringan ikat padat, tidak teratur, ya. Oke. Di papilla dermis suka ada apa biasanya? Papilla dermis itu yang mana? Yang ini bagian bawah atau bagian atas? Atas. Ya? Atas. Nih, bentuknya papil-papil kayak gini, nonjol-nonjol. Ya, ini adalah papilla dermis. Jangan lupa ya. Oke, ini adalah kalau kalian mau lihat stratum-stratum itu lebih kelihatan di yang Tipis. tebal. Ya, kalau yang tipis itu biasanya agak kurang lihat jelas stratumnya. Tapi kalau kalian mau lihat melanositnya banyak ada di tipis, ya.
struktur apa ini? Kulit ketiak. Struktur apa ini? Kulit ketiak. Kulit apa, tebal atau tipis? Tipis. Kulit tipis. Banyak apanya nih? Krim. Kelenjar. Ini apa? Kulit Folikel apa? rambut. Folikel rambut. Ini folikel rambut nih. Ini rambutnya dalamnya. Artinya dia nggak apa namanya kepotong aja ya, jadi kayak bulat-bulat gitu ya. Ini dia muncul. Nah, kemudian kita lihat strukturnya. Ya, keratinnya tipis, di bagian epidermisnya juga cuma segini doang ya. Oke, ini kulit ketiak, jadi nggak terlalu banyak sih melaninnya ya, karena kan tertutup terus. Kita lihat lagi yang lebih banyak itu sebentar. Nah ini ya, ini di kulit jari. Ini adalah keratin, ini lapisan keratin, bentuk korneumnya. Kemudian di bawahnya kita lihat yang stratum basalnya. Stratum basal itu biasanya untuk selnya itu kuboid ya, tuh. Tapi dia kadang ada sel-sel yang agak bentuknya lancip-lancip juga yang ini. Dan sitoplasmanya ada warnanya. Nah ini adalah si sel melanosit ya, yang menghasilkan melanin, pigmen untuk kulit. Tuh ya. Jadi di atasnya stratum apa ya? Spinosum. Granulosonya nggak terlalu banyak karena keratinnya juga sedikit ya, tipis-tipis aja. Bukannya nggak ada, tapi tipisnya ada satu selapis gitu ya. Oke, di bawahnya dermisnya tebal dan banyak. Nah ini apa nih tadi? Melanosit ya, melanosit. Jadi banyak di mana melanosit? Oke, ini kayak folikel rambut ya. Ini kelenjar keringat. Ini kelenjar apa nih, Dek? Kelenjar sebasea. Saya. Hijau. Ini kelenjar apa nih? Ini sebelah saya juga ya. Pokoknya dekat-dekat sama folikel rambut itu adalah kelenjar sebasea. Itu udah Bisa ya bedain kulit tebal tipis? bisa. Nggak bisa. Bangetan ya, udah berkali-kali ulang-ulang. Oke, udah selesai untuk pemaparan praktikumnya. Silakan kalian lihat di pemaparan masing-masing.